Sebetulnya untuk topik yang mau saya angkat ini masalah pembelian kebijakan Samsat 2019, tetapi memang tidak ada 2019 khususnya bulan Oktober ini untuk realisasi pendapatan sudah mencapai 3 triliun 809 miliar. Di dalamnya itu masih ada tunggaan yang mungkin masih perlu peningkatan bagaimana kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor ini. Dari Januari sampai Oktober 2019 ini ada tunggaan sekitar 362,28 miliar. Memang dari pendapatan asli daerah kita ini memang sebagian besar didukung oleh pajak kendaraan bermotor. Upaya bermotor yang pertama, kami sudah mendekatkan titik-titik layanan untuk saudara-saudara kita. Kita sudah mempunyai 212 titik layanan yang terdiri dari 37 samsat induk, kemudian 10 samsat pembantu. Jadi samsat pembantu itu biasanya lokasinya itu berbatasan antara provinsi satu dan provinsi lain, dan memang luas wilayah dari kabupaten itu biasanya luas sehingga kita membentuk samsat pembantu. Kemudian 60 samsat keliling. Jadi satu samsat keliling itu satu hari kadang melayani satu kecamatan, kadang bisa 2 kecamatan, tergantung luas dan objek yang ada di wilayah tersebut. Kemudian kita juga mempunyai 19 samsat keliling, ada di Semarang ada. Kemudian ada 21 samsat paten. Ini biasanya samsat paten itu kita menginduk di kecamatan-kecamatan. Kemudian ada samsat siaga atau samsat bindong. Jadi kalau di lokasi-lokasi desa yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan, kadang kita membawa sepeda motor untuk datang ke sana. Atau mungkin dari perusahaan karena izinnya sulit untuk keluar, sehingga kita koordinasikan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa kami yang melayani dengan samsat siaga datang ke perusahaan tersebut. Kemudian untuk upaya yang lain, ini kami juga tentunya selalu mengingatkan wajib pajak melalui media sosial, media cetak, media elektronik, ini selalu kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan kunjungan langsung atau door to door. Jadi setiap pegawai di tempat kita ini juga ada yang bertugas door to door untuk mengingatkan kepada wajib pajak yang nunggak ini, utamanya yang nunggak, supaya piutang kita atau yang nunggak-nunggak itu bisa segera membayar. Kemudian selain itu kami juga melakukan ada kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman, yaitu menghubungi wajib pajak lewat call center. Jadi Bapak Ibu kalau ke kantor saya itu ada satu ruangan yang khusus untuk mengingatkan atau menelpon wajib pajak yang belum membayarkan pajak. Jadi ini call center ini sangat efektif sekali, sehingga data wajib pajak yang nunggak ini langsung kita ingatkan untuk segera bayar. Kegiatan rahasia gabungan ini di tempat rahasia ini bisa langsung wajib pajak membayar pajaknya dengan tidak ditilang. Ini yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kami juga memberikan reward, jadi memberikan penghargaan kepada pembayar pajak yang sudah patuh. Jadi ini kemarin kita ada kegiatan dalam rangka kebijakan hadiah samsat ini pada wajib pajak yang membayar pada saat jatuh tempo itu dapat 2 kupon. Kemudian yang sebelum jatuh tempo itu bisa dapat 3 kupon. Kemudian yang nunggak bayar itu dapat 1 kupon. Ini yang akan kita lakukan kebijakan samsat besok pada tanggal 25 November bertempat di Paragon. Kemudian untuk kegiatan ini tentunya nanti kami akan mengundi sebanyak 47 Yamaha Mio. Ini yang akan kami laksanakan pengundian pada tanggal 24 di kantor Bapenda. Nanti kami bekerja sama dengan dinas sosial, dengan notaris, dengan kepolisian. Ini untuk sepeda motornya. Kemudian yang tanggal 25-nya nanti mau jadi. Sesi pertama kami buka. Sebutkan nama, dari mana, dan ditujukan kemana. Silakan. Untuk pajak daerah
ini target 2019 ini ada 11,99 miliar. Ini terdiri selain pajak kendaraan bermotor yang tadi saya sampaikan 4,501 tadi, juga ada biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi BPNKB ini targetnya juga cukup tinggi, 3,443 miliar. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini 1,911 miliar. Kemudian pajak air permukaan, jadi pajak air permukaan ini ada 13 miliar 276 juta targetnya. Pajak rokok 2 triliun 130 juta sekian. Dari target-target pendapatan atau pajak daerah ini hampir semuanya sudah mencapai rata-rata 83,02%. Kemudian untuk retribusi, jadi selain pajak daerah tadi juga ada retribusi daerah. Ini ada retribusi jasa umum. Ini pembangunan. Kemudian yang kedua dari eksternal itu akademisi yang berkompeten atau yang berpengalaman pada jabatan yang lowong dengan format GPG dan sebagainya. Calon pelamar agar segera melakukan pendaftaran, tidak menunggu hingga batas akhir waktu pendaftaran. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan teknis yang ditanggung jawab dari panitia seleksi, dan panitia seleksi tidak menerima dokumen susulan dalam bentuk apapun. Semua dokumen wajib juga, antara lain seleksi administrasi dengan tujuan untuk memastikan para pelamar telah memenuhi persyaratan yang lebih, kalau ada airnya berlebih, maka sangat berbahaya. Ada tambahan. Dan yakin bahwa kalian Bapak Ibu memiliki integritas yang baik dan mampu. Tinggi pertama yang memiliki integritas serta memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya. Air. Nah, air yang paling mengganggu apa? Ya bila terjadi musim hujan tiba. Meteorologi dan geofisika yang menyampaikan tentang prediksi kejadian hujan. Kalau kita lihat curah hujan di bulan November ini, nah sampai kita punya peta di mana curah hujan tertinggi yang pada Batuan dan Tenggara Pemalang dan sebagian lagi timur Banyumas dan wilayah barat Magelang. Kejadian hujan sampai 2 jam berturut-turut, maka jadi turun. Nah, ini kita minta untuk waspada melihat yang dilakukan pada saat menjelang. Kompetensi yang dimiliki pelamar dalam hal analisis, pemikiran strategis, perencanaan, dan organisasi. Tujuannya untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki calon terkait dengan kompetensi personal, kemudian manajerial, sosiokultural, rekod, untuk mengetahui rekam jejak jabatan, pengalaman, dan kesesuaiannya dengan jabatan yang dilamar serta integritas pelamar. Untuk mendalami terkait peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter pelamar. Nah, dari tahapan tersebut, panitia seleksi akan menyerahkan 3 orang calon terbaik pada masing-masing jabatan.